Jadi suaminya pokoknya saya mengatur untuk misalkan pengeluaran di luar ya, makan, terus misalkan listrik dan lain-lain. Nah, istrinya mengatur untuk misalkan makan di rumah, uang sekolah, jajan dan lain-lain. Sebaiknya, idealnya, mungkin pasti ada aja perbedaan-perbedaan antar mungkin kesehatan keluarga gitu ya Mas. Tapi idealnya pembagian peran dalam hal keuangan atau finansial dalam keluarga itu seperti apa sih Mas antara suami dan juga istri? Dan benarkah istri harus jadi menteri keuangan gitu Mas? Oke, kalau saya pribadi saya tidak 100% setuju apakah harus kalimatnya ya, harus menjadi menteri keuangan karena seperti rumah tangga saya, menteri keuangannya saya. Saya mengatur semuanya, ya kan? Saya mengatur keluarnya berapa, pemasukan berapa, berapa untuk misalkan jajan anak-anak, berapa untuk ini. Saya hanya terima laporan dari istri, saya butuh sekian, 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 sekian. Oke, itu saya aturin. Gimana ceritanya, pokoknya itu jadi gitu kan, itu terwujud. Nah, kalau misalkan idealnya memang istri itu menjadi menteri keuangan. Kenapa? Karena biasanya seorang wanita itu lebih detail dibandingin laki-laki. Nah, jadi sesuatu hal dan laki-laki itu kan biasanya lebih nggak enak dengan pasangannya, dengan istrinya untuk misalkan masalah keuangan. Jadi dia akan lebih mengatur dan menjaga keuangan itu supaya tidak berlebihan keluar kemana-mana tanpa kejelasan. Nah, istri ini akan memang lebih ideal, walaupun sekali lagi saya sendiri pun merasakan ternyata saya kebalikan. Saya mengatur keuangan karena saya lebih detail dibandingkan istri saya. Nah, jadi bicarakan, komunikasikan. Karena setiap orang pasti masing-masing memiliki sebuah keunggulan, sebuah kemampuan yang berbeda-beda. Bahkan kadang-kadang beberapa klien saya pun juga dia memegang masing-masing, Mbak Cik. Jadi suaminya pokoknya saya mengatur untuk misalkan pengeluaran di luar ya, makan, terus misalkan listrik dan lain-lain. Nah, istrinya mengatur untuk misalkan makan di rumah, uang sekolah, jajan dan lain-lain. Itu pun juga bisa terjadi seperti itu, tergantung dibanding kita mau komunikasikan seperti apa. Tapi kalau ideal memang biasanya itu memang perempuan karena dia lebih detail biasanya. Gitu Mbak Cik. Berarti memang ada konsep idealnya perempuan karena tadi sifat lebih teliti dan bisa lebih hemat gitu, pelitnya ada. Betul, pelit dalam tanda kutip in a good way ya. Karena dia pasti punya pemikiran lebih keluarga butuh ini, di rumah ini butuh ini gitu-gitu ya lebih. Tapi itu tergantung lagi dari komunikasi keluarganya gitu ya Mas. Betul karena setiap orang tuh punya kondisi masing-masing. Kita nggak pernah bisa buat satu rumusan baku, tapi kita hanya bisa menceritakan tentang standarnya biasanya seperti apa. Karena kalau misalkan saya bikin satu standar baku, ternyata kejadian sama diri saya, bukan istri saya yang megang keuangan. Nah, kan jadinya lucu juga gitu. Oke. Tapi kenapa nih Mas? Tapi sebelum aku tanya kenapa, ini menarik karena dalam mengatur keuangan keluarga itu memang harus disatukan antara keuangan istri dan suami atau ada opsi lain gitu. Aku tidak berani bilang atau baiknya sendiri-sendiri. Mungkin Mas Dian bisa menjelaskan kenapa sih keuangan keluarga itu harus merencanakan keuangan keluarga itu harus dilakukan bersama-sama antara istri dan suami itu. Oke, salah satunya yang tadi saya bilang di awal adalah tentang menyamakan visi. Karena begitu kita visinya tidak sama, ya nggak sih, misalkan si suaminya maunya ngaturnya seperti ini, si istri maunya ngaturnya seperti ini. Anggaplah misalkan suami maunya adalah setiap bulan gajian, pokoknya saya terima untuk uang jajan, transport segala macam bulanan. Nah, istri maunya mingguan supaya lebih teratur. Ya kan, itu aja bisa perbedaan. Dan kalau misalkan tidak dibicarakan bersama-sama, tidak diatur secara bersama-sama dan tidak disepakati secara bersama-sama, itu akan menjadi satu bumbu-bumbu keributan yang luar biasa pastinya. Karena kadang-kadang gini Mbak Cik, ini lucunya adalah gini, kita sebagai seorang perencana keuangan, kadang-kadang kita juga menjadi seorang penasehat pernikahan.
konsultan pernikahan. Karena hal-hal yang seperti ini sangat sensitif. Dan bagaimana kita bisa mengatur bahwa, oke, kamu bicarakan dulu sama istri, kamu bicarakan dulu dengan suami, mau nggak dia seperti itu? Nah, kalau dibilang ada opsi lain atau tidak, yes, salah satunya adalah, misalkan tadi, oke, dua-duanya bekerja misalkan. Dua-duanya bekerja. Oke, kita bikin kesepakatan. Suami urusannya adalah misalkan cicilan. Cicilan, jajan, misalkan IPL atau mungkin listrik atau mungkin kalau bayar PAM dan lain-lain dan lain-lain. Istri pokoknya berbicara tentang makanan. Pokoknya sandang kebutuhan makanan di rumah itu adalah tanggung jawab istri. Itu boleh seperti itu karena mereka masing-masing misalkan memiliki income dan itu kan ada kesepakatan. Nah, kalau misalkan tidak ada kesepakatan, sekali lagi yang tadi saya bilang bahwa ya udah pasti nanti akan istri lo, kok kamu nyicil lagi sih, misalkan nyicil jam tangan kah yang dengan harga mahal, nyicil handphone lah apa segala macam, itu tidak ada kesepakatan. Nah, itulah yang akan menjadi berbahaya dan akhirnya akan ribut-ribut sehingga keuangannya pun, tujuannya pun juga jadinya tidak akan tercapai untuk pendidikan anak, untuk masa pensiun, untuk investasi ataupun mungkin untuk membeli rumah gitu Mbak Cik. Oke, berarti kunci utamanya tadi komunikasi itu ya, Mas? Betul banget.